Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa bertatap muka secara virtual. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga atas izin Allah beliau memberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umroh, di dalam mata kuliah kali ini Fikih Haji dan Umroh kita akan membahas berkaitan dengan dana talangan haji, karena memang ini pada umumnya dilakukan oleh sebagian besar calon jamaah. Ya. Untuk apa? Ya kemudian nanti adalah untuk mendapatkan porsi haji, ya atau nomor sit antrian ya. Nah, maka di sini ada nanti uang porsi haji. Nah, ditambah lagi karena memang sekarang antrian itu sangat panjang, ya ada yang belasan tahun, ya belasan tahun bahkan ada yang puluhan tahun menunggu. Nah, maka ada arahan ya dari Kemenag untuk melakukan pendaftaran haji sejak dini. Nah, maka di sini ada istilah haji muda yang digencarkan kembali di tahun 2021 dengan beberapa segmen ya, yang sudah ada. Nah, kemudian juga banyak orang yang dia itu menginginkan ibadah haji, tetapi mereka tidak memiliki dana. Nah, maka bagaimana solusinya? Nah, di dana talangan haji atau mendapatkan uang porsi haji tadi, maka itu ada yang namanya qard atau hutang. Nah, di sini 4 hal ini itu saling berkaitan satu sama lain dan menjadi suatu hal yang diincar ya oleh para calon jamaah ya, dan di sisi lain juga diapresiasi oleh para lembaga keuangan syariah. Kenapa? Karena untuk kasus di sini gitu ya, banyak dana yang kemudian lancar-lancar saja tanpa ada kemacetan. Nah, sehingga sebagai lembaga keuangan yang memang notabene-nya mereka berputar ya, bekerja di dalam arena ini gitu ya, di dalam masalah keuangan, maka ini menjadi sebuah angin segar. Artinya memang di sini ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh lembaga keuangan pun bagi para calon jamaah, mereka juga mengatakan ini adalah suatu kemudahan yang bisa diperoleh oleh mereka. Hanya saja di sini kita perlu mendalami lagi bagaimana hukumnya ya berkaitan dengan hal-hal tadi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Semoga semakin bisa membuka wawasan kita dan ibadah jangan sampai kemudian dicampur adukan dengan hal-hal yang batil ya karena keberkahan ya di dalam ibadah itu nanti tidak akan kita dapatkan ketika justru ada larangan-larangan Allah yang kemudian kita lakukan gitu. Baik. Nah, di sini ada tabel ya, tabel pembiayaan haji. Ini salah satu contoh yang saya ambil ya dari salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, mereka pada umumnya ya menawarkan pembiayaan kepada nasabah. Nah, pembiayaan di sini salah satunya adalah pembiayaan haji. Ya, artinya memberikan pinjaman ya berkaitan dengan pinjaman dana atau menalangi gitu ya, makanya ada istilah dana talangan begitu. Jadi ada dana untuk menalangi sementara gitu ya. Nah, di sini pembiayaan ini itu nantinya diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah ya dalam bentuk pinjaman, dan nasabah nanti wajib membayarnya ya, wajib membayarnya. Nah, di sini pembiayaan di sini ya, ini jumlahnya 25 juta.
Ya, pembiayaan dan DP ini totalnya adalah 25 juta. Jadi kalau misalnya kita cuma punya uang 10 juta, berarti kita butuh pembiayaan atau butuh pinjaman dari lembaga keuangan syariah sebesar 15 juta. Untuk apa sih uang 25 juta ini? Adalah untuk dibayarkan sebagai setoran awal BPIH. Apa itu? Itu adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan nomor SID haji atau nomor antrian. Nah, karena kalau di Indonesia ini kita mendapatkan kuota sebanyak 210.000, ya, 210.000 jamaah. Nah, sedangkan setiap tahunnya kita itu ada sebanyak 600.000 jamaah ya yang mendaftar. Nah, artinya di sini semakin cepat kita bisa membayar uang SID ini, ya uang porsi haji ini, nah maka kita mendapatkan antrian yang lebih awal. Nah, maka di sini banyak orang-orang yang berlomba-lomba. Nah, cuma kita perlu mengkritisi atau kita mengkaji ulang gitu ya. Kalau kita lihat pembiayaan di sini ya, di kolom pertama, di baris pertama ya ada pembiayaan 25 juta, DP-nya 0. Artinya memang kita nggak punya uang sama sekali, uang 25 juta itu total ya, total kita mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan syariah. Nah, kita mau pilih cicilan yang berapa? Yang berapa bulan? Nah, kalau kita memilih cicilan ya yang 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kita tiap bulannya harus bayar sebanyak 2.389.000. Nah, kalau selama 1 tahun, maka uang yang kita kembalikan kepada lembaga keuangan ini sebesar 28.668.000. Artinya, ketika kita pinjam 25 juta, kita kembalikannya lebih. Gitu kan ya. Nah, dan kita sudah bahas ya di semester lalu berkaitan dengan tambahan di dalam pinjaman, dan itu dikatakan sebagai riba. Dan riba itu hukumnya adalah haram ya, dosa besar. Nah, bahkan di sini kalau kita mengambil cicilan yang 84 bulan, setiap bulannya kita bayarkan 602.000. Nah, ini kalau kita kalikan 84, jumlahnya itu 50.568.000. Artinya apa? 2 kali lipat dari pokok. Ya, jadi kita ada uang pokok, jadi ada utang pokoknya ditambah ujroh. Apa sih itu ujroh? Ya, ujroh di sana adalah upah. Istilahnya begini, ketika bank atau lembaga keuangan ya atau koperasi di sini memberikan pembiayaan gitu, mereka adalah memberikan jasa. Nah, pada umumnya gitu ya, ketika kita menjual jasa ya, maka kita akan mendapatkan namanya bayaran. Nah, bayaran itu adalah upah kayak gitu. Nah, maka mereka mengklaim bahwa aktivitas mereka itu benar dengan dalih tadi ya. Ya, jadi dengan berdalih seperti tadi gitu. Nah, alasannya karena di dalam Islam ya, di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ya, ujroh itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan gitu ya, dibolehkan ujroh ya atau ijaroh ya. Kalau ujroh itu adalah upahnya, aktivitasnya namanya ijaroh. Jadi ada penyewaan. Jadi di sini menyewakan jasa. Nah, kemudian selain itu utang juga ada dalilnya di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, dan itu hukumnya bahkan disunahkan gitu ya untuk melakukan hutang, tetapi bayarnya itu wajib gitu. Nah, hanya saja di sini dalam kasus hutang ada dalil khusus ya yang mengharamkan adanya kelebihan. Ya, maka di sini janganlah kita kemudian mengambil ayat yang satu, kemudian kita meninggalkan ayat yang lain. Ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, maka dalam kasus yang seperti ini tidak bisa dibenarkan ketika kita mendapatkan hutang ya atau pinjaman sejumlah 25 juta tetapi kita bayarnya adalah lebih.
Nah, dalam hal ini maka di sini adalah ada sebuah hal yang keliru yang sedang diterapkan di tengah-tengah kita. Nah, di sini gitu ya, sekalipun ada orang yang mengatakan ini benar ada fatwanya di dalam DSN MUI gitu ya. Jadi Dewan Syariah Nasional ya. Di MUI memang menyampaikan yang namanya fatwa DSN ijarah ada. Fatwa DSN utang itu juga ada. Nah, tetapi gitu ya, antara ijarah dan utang atau ijarah dan qard ini gitu ya, itu kemudian tidak digabungkan. Ya. Jadi tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Sekalipun memang ada sebagian ulama yang membenarkan, tetapi jumhur ulama dan pendapat yang rajih dari 4 mazhab adalah tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Dan dalil tersendiri untuk penggabungan qard dan ijarah itu ada sendiri pengharamannya. Ya, jadi tidak boleh digabungkan. Ya. Nah, maka di sini kita perlu berhati-hati. Nah, bukan berarti ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita langgar. Tapi gimana Bu? Sekarang kasusnya banyak yang demikian. Ya, nah sebisa mungkin kita menghindari hal yang seperti ini. Ya, karena memang sekarang semuanya banyak yang tidak sesuai dengan syariat, justru mereka mengambil dalil-dalil tertentu terpotong-potong yang membenarkan aktivitas yang salah. Ya. Nah, di sini bahkan ya kalau kita tadi berbicara tentang antrian haji, nah di sini antrian keberangkatan jemaah haji Indonesia itu sangat panjang, rata-rata 18 tahun. Tetapi di beberapa daerah itu berbeda-beda ya. Kalau di daerah Sulawesi Selatan ada yang menunggu sampai 44 tahun. Coba. Nah, bayangkan gitu, kalau misalnya usianya sudah usia 40 tahun baru daftar gitu ya. Nah, maka dia berangkatnya 84 tahun itu kalau nyampe umurnya gitu ya. Nah, jadi dengan hal yang seperti ini gitu ya, kalau semakin banyak orang-orang yang istilahnya usianya sudah atau lanjut usia ya baru daftar itu akan semakin lama, bahkan kalau di Malaysia kasusnya itu ada yang 100 tahun lebih antriannya. Nah, maka di sini pihak BPKH di tahun 2021 menyiapkan adanya program Haji Muda. Ya, jadi program Haji Muda di sini ada 3 segmen. Ada yang untuk usia dini, itu untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas, nah itu sudah bisa didaftarkan. Nah, ada Haji Muda, ini untuk tingkat SMA ya, usia-usia tingkat SMA, dan ada haji eksekutif ya bagi yang berusia 40 tahun ke atas. Ya. Nah, di sini gitu ya, kalau kita lihat dengan adanya kasus yang ada gitu ya, yang sekarang sudah ada antrian 44 tahun, dengan adanya program ya, program Haji Muda justru akan menambahkan antrian lebih panjang lagi gitu ya, lebih panjang lagi ya. Nah, berarti di sini hal yang demikian perlu dikaji ulang oleh Menak ataupun pemerintah bagaimana untuk menyelesaikan hal yang demikian ya, artinya untuk memotong antrian ya supaya tidak semakin panjang, apalagi adalah ibadah haji ya, di sini menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang mampu ya. Jadi kalau misalnya nggak mampu, nah bagi dia itu tidak wajib ya. Bahkan kalau misalnya sampai berhutang-hutang, nah hukum untuk membayar hutang adalah wajib, sedangkan naik haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Artinya kalau dia punya hutang ya atau dengan dana talangan haji, berarti dia masih punya tanggungan untuk bayar. Artinya dari segi keuangan dia itu tidak mampu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya berkaitan dengan
syarat wajib ya, syarat wajib untuk pergi haji, sehingga kita tidak salah menempatkan mana yang menjadi kewajiban yang segera, mana kewajiban yang masih bisa kita usahakan di kemudian hari setelah kewajiban-kewajiban yang lain itu bisa kita lakukan. Ya, baik, mungkin demikian. Jadi masih banyak hal ya di tengah-tengah kita ya berkaitan dengan praktik-praktik gitu ya, yang notabene-nya gitu masih banyak yang tidak sesuai dengan Islam ya. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah haji, nah ini juga sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah kita, sudah banyak memahami ada hal-hal yang keliru. Nah, semoga gitu ya semakin kita memahami ini ya, semoga juga kita bisa mempraktikkan, kita bisa menyampaikan ke saudara-saudara kita, baik dia sebagai calon jamaah haji atau kalau misalnya punya saudara yang sedang bekerja di dalamnya, nah bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan hukum-hukumnya ya. Kita tidak boleh membenarkan sesuatu karena itu sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kita, tetapi kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasul. Ya, jadi kita kembalikan lagi apabila ada fakta di tengah-tengah kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, nah maka itu adalah tugas kita sebagai kaum muslimin untuk mengembalikan tatanan kehidupan, dikembalikan kepada hukum-hukum Islam. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang perlu dikoreksi. Silahkan kita lakukan diskusi. Baik, kurang lebihnya kita sampai di sini ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di semester yang akan datang dengan mata kuliah yang berbeda. Sukses buat kalian semua, sukses buat kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.